di sini, kontekstualisasi dan personalisasi. Bahwa kurikulum Merdeka ini dirancang benar sesuai dengan konteks. Ada budaya, ada misi sekolah, ada lingkungan lokal, dan yang terpenting adalah kebutuhan murid. Kebutuhan murid. Maka terus terang untuk kurikulum Merdeka ini yang paling mendasari di dalam proses pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali sudah sering dengar. Pembelajaran berdiferensiasi. Kalau teman-teman di guru penggerak itu sudah mempelajari secara tuntas, bahkan ke sampai aksi nyatanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita menggunakan teorinya Tomlinson, ya dari Tomlinson, ya, bahwa nanti ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Nanti didasarkan pada satu, kesiapan belajar murid, dua, minat belajar murid, dan yang ketiga adalah gaya belajar. Nah itu, jadi maka nanti sangat terjadi diferensiasi yang luar biasa, ya, demi untuk bisa melayani kebutuhan belajar murid, ya. Untuk melayani kebutuhan belajar murid, ya. Ya. Konsepnya sederhana, ya. Konsepnya sederhana bahwa tidak semua murid memiliki kebutuhan belajar yang sama. Nah, itulah konsep dari pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka itu seperti ini. Ini, tuh ada 3. Inilah 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka. Ada 3. Yang pertama apa? Penyederhanaan konten. Nanti kita lihat jumlah KD-nya itu turun drastis. 2, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini asik sekali. Ya, siswanya asik, gurunya untuk harus bekerja keras, ya, untuk merancang sebuah proyek. Lalu yang ketiga, karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yaitu bahwa rumusan dari CP, nah ini Bapak Ibu harus mulai akrab ini dengan istilah CP, yaitu apa? Capaian pembelajaran. Ada di mana tadi CP itu? BSKAW nomor 08. Yang terakhir pakai itu ya. Oke. Jadi bahwa kurikulum Merdeka itu mengeluarkan orientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi melalui penyederhanaan konten dan pemberian fleksibilitas. Jadi merdeka itu di sini. Jadi yang pertama penyederhanaan konten, yakni apa? Fokus hanya pada materi esensial. Ya. Kemudian pembelajaran yang berbasis proyek untuk apa? Untuk ini orientasinya adalah ke profil pelajar Pancasila. Ada kolaboratif, ada aplikatif, dan lintas makro. Lalu rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran ini memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional. Nanti
yang disebut dengan apa? KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, besok akan dibahas tuntas ya. Dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Maka konsep kenaikan kelas itu nanti bukan bahwa siswa tuntas terhadap target materi tertentu, bukan. Tapi kenaikan sesuai dengan kompetensi yang masing-masing. Ya. Itu konsep yang disebut dengan naik kelas. KKM tidak berlaku. Ya. KKM. Nanti ada begitu lagi itu nanti. Iya. Iya. Bahwa naik kelas itu adalah naik kompetensi oleh masing-masing siswa. Nah, begitu. Jadi pokoknya asik nih, ya. Asik. Benar-benar Merdeka. ya, oke, coba kita lihat satu persatu dulu karakteristik ini. Ya. Tadi yang pertama kan ini penyederhanaan Konten. Fokus pada materi esensial. Ya. Jadi bahwa kurikulum merdeka itu fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada ini kata apa? Fase. Kata kuncinya adalah Fase. Fase itu nanti seperti ini, Nah itu ada berapa fase itu? Mulai dari fase A sampai fase F. Nah, itu. Ya kalau yang TK fase fondasi ya. Jadi nanti SD, nah mana SD ini? SD punya 3 fase. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD. Fase B itu kelas 3 dan 4. Fase C itu 5 dan SMP hanya satu fase, yaitu fase B. Wah, ini lebih versi lagi nih, ya. Mau lebih versi lagi. Hanya satu fase, itu fase B. SMA hanya 2 fase. SMA dan SMK. Fase E itu khusus kelas 10. Ini kan peralihan ya, dari SMP ke SMA. Maka hanya satu fase, menjadi satu fase. Nah, kelas 11-12 itu fase F. Jadi capaian pembelajaran CP tadi kan itu dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per jenjang kelas. Tahu? Kalau jenjang kelas kan tahu ya? Tidak. Dan CP, Bapak Ibu nanti bisa lihat dulu rumusan CP-nya. Itu selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan konten materi. Nah, gitu. Wah, ini keren ya. Jadi luar biasa ya. Ya. Merdeka. Nah, inilah karakteristik yang pertama tadi. Penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Tujuannya apa? Nah, di sana nanti siswa bisa belajar menjadi lebih dalam, bermakna, ya, meaningful learning ya, istilahnya. Kemudian tidak terburu-buru. Kalau targetnya konten kan pasti ada saatnya terburu-buru loh, sambil dikirim loh. Kejar. Saya dulu juga guru loh. Kejar tayang. Wis yang ini materi siapa ya? Akhirnya gitu loh. Ya kan? Wes, yang penting materi entek gitu. Wis boro-boro memikirkan menyenangkannya. Ya, yang penting materi yang entek. Nah ini nanti harus dipikirkan Pak Guru. Ya. Kedalaman, ya, kebermaknaan, ya. Kemudian ketidakburu-buruan, ya.
dan menyenangkan. Nah, ini karakteristik yang pertama. Penyederhanaan konten, fokus pada materi yang penting esensinya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini alasannya. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya pembelajaran yang mendalam itu perlu waktu. Ya Pak ya? Perlu waktu. Ada diskusi, ada kerja kelompok, ya. Ada pembelajaran yang berbasis proyek, ada yang berbasis problem. Nah, itu butuh waktu. Lalu yang kedua, ini diakui ya, bahwa kalau materi yang terlalu padat ini akan mendorong guru untuk menggunakan metode ceramah satu arah. Ya Pak ya? Dikomentek materi sing penting disampaikan. Perkara mudeng, perkara menyenangkan, perkara bermakna dan sebagainya orang urusan. Ya. Pokoknya ceramah. Memang ini metode paling praktis. Paling praktis lah. Ya. Dengan ceramah waktunya sedikit, dapatnya banyak, ya enggak? Itu begitu. Oke. Lalu di kurikulum merdeka ini nanti fokusnya pada materi esensial. Esensinya apa? Di tiap matkul. Untuk apa? Untuk bisa memberi ruang, memberi waktu bagi pengembangan kompetensi. Apa dulu kompetensinya? Terutama ini dua hal. Kompetensi mendasar, misalnya literasi dan numerasi. Kalau kita lihat, Bapak Ibu perbandingannya seperti ini. Tuh, perbandingannya. Ya. Kalau dibandingkan jumlah KD di kurikulum 13 dan kurikulum merdeka seperti ini. Di matkul bahasa Indonesia misalkan, ya coba Bapak Ibu. Tadinya rata-rata kompetensi di kurikulum 13 itu ada 52. Di kurikulum merdeka hanya berapa itu? 22. 57% di bahasa Indonesia. Di matematika rata-rata jumlah kompetensi kurikulum, ini dulu namanya kurikulum prototipe ya, prototipe, itu mengalami pengurangan sekitar 28%. Di sains itu pengurangannya sekitar 19%. Jadi sekali lagi simpulannya adalah bahwa kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi esensi. Yang kedua tadi apa? Pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas materi. Secara akademis Bapak Ibu itu membuktikan bahwa yang namanya pembelajaran melalui kegiatan proyek itu akan memberikan kesempatan yang lebih luas
kepada peserta didik, murid, siswa untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu tentang lingkungan, tentang kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, ini kan bisa mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ya atau tidak? Ya. Yang 6 itu. Bapak Ibu pasti bisa melihat ya, ketika anak diberi tugas kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek, ya, kalau kita amati, itu potensinya pada muncul, Pak. Ya. Ono sing pinter gambar, ono sing pinter gambar, ono sing pinter misalnya menek, gitu kan? Itu tidak bisa kita jumpai kalau di pembelajaran konvensional biasa. Apakah benar bahwa pembelajaran memulai kegiatan proyek ini kita bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bisa secara aktif mengeksplorasi kompetensi dirinya, termasuk isu-isu aktual yang ada di sekitarnya. Iya, Bapak Ibu jangan dikira anak-anak bisa punya banyak gagasan terkait dengan era industri 4.0 ya, atau tentang pandemi COVID misalnya. Tidak apa karena kita tidak memberikan kesempatan untuk mereka memunculkan ide-ide gagasan. Nah, ini karakteristik kurikulum merdeka yang kedua, ya, yaitu pembelajaran berbasis proyek, ya, yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas kelompok. Nanti pengembangan karakternya begini nih, Bapak Ibu. Nah, ini skemanya seperti ini. Ya. Pertama, kita tahu di kurikulum 13 itu sudah menekankan pengembangan karakter. Namun di sana belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Hanya himbauan menggunakan model-model pembelajaran yang 3 itu ya, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Di struktur kurikulumnya belum ada. Nah, di kurikulum mereka nanti ada. Terus yang kedua, nah, di kurikulum merdeka nanti 20-30% jam pelajaran nanti digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nanti ada panduannya. Ada panduannya. Yang besok termasuk yang dibahas di asesmen dan pembelajaran. Terus yang ketiga, bahwa pembelajaran berbasis proyek itu penting untuk pengembangan karakter. Mengapa? Nah, ini ada 3 alasan. 1, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, learning experience. Jadi yang namanya belajar itu kan learning experience. Maka kan ada pepatah, gimana pepatahnya? Pengalaman lebih. Ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Nah itu ya, itulah belajar. The best teacher. Best teacher ya. Jadi paling bagus itu belajar dari pengalaman. Is ngomong tahu tentang kayak apa? Ngomong pengalaman is kasih yang ngomong kosong, ya enggak? Maka baik sebagus-bagus belajar adalah pengalaman. Ya. Itulah proyek.
Jadi dengan project itu kita memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Belajar melalui pengalaman. Ya termasuk kemarin ketika kita menekankan adanya pendekatan saintifiknya, yang 5M itu kan dalam rangka memberikan learning experience, ya kan? Jadi siswa bersifat kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekolah. Nanti ada 7 tema. Kemudian yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Ya, ini yang fokusnya pada pengembangan bakat dan minat. Nah ini tema proyeknya ini ada 7 bab. Ya, yang ke-8 itu khusus SMK. Tuh ada 7 ya. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, lalu Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, lalu suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, lalu yang ke-7 kewirausahaan. Nah kalau yang singkat tambah yang ke-8 itu kebekerjaan. SD berapa itu? SD wajib memiliki minimal 2. Ya. Yang lain itu minimal 3 per tahun. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang karakteristik yang ketiga ini. Karakteristik yang ketiga, bahwa rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kita lihat Bapak Ibu, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolahnya seperti ini. Ini yang sebelah kiri, ini yang saat ini. Tuh, ya. Bahwa kerangka kurikulum ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun, benar? Ya. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu, betul? Oke. Nah besok, ya. Makanya namanya merdeka. Ya. Tuh ya. Di kurikulum merdeka itu menetapkan tujuan belajar itu per fase. Nah, nanti fasenya kan macam-macam ya. Kalau SD kan rata-rata tadi 2 fase ya. 1 fase 2 jenjang kelas ya. Kalau SMP tadi berapa fase? Hanya 1 fase kan? Kalau SMA SMK nah ini. Nah tujuan itu per fase ya. Per fase. Jadi ini lebih fleksibel baik bagi guru maupun sekolah. Oke. Terus kurikulum merdeka juga menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah nanti dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Jadi tidak per minggu, tapi yang penting per tahun. Iya. Kayak dulu kita Widya Suara, Bapak Ibu. Widya Suara itu
jumlah jam wajibnya itu adalah hitungan per tahun. Kalau dulu kan per minggu ya, satu minggu 24 jam itu kan. Ya. Kalau kita dulu di Iswara itu jumlah jam wajibnya adalah 500 jam per tahun. Wah, ini di forum sak bulan itu terserah, bulan ya itu. Nah, yang lain juga kan tidak setiap bulan ada, kan? Nah, makanya per tahun. Nah ini juga dia Pak, ya. Jadi jam pelajaran itu per tahun. Ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, dulu sampai